Bapak Ibu izin memulai acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat pembicara pada pagi hari ini Bapak Rizwinarno SSMM dan juga Bapak Yasser Arafat. Yang kami hormati Ketua Pusat Studi Manuskrip UIN Sunan Kalijaga Ibu Dr. Adib Sofia SSM Hum. Yang terhormat pula Bapak Ibu peserta ngasah seri ketiga pada pagi hari ini. Tiada kata yang pantas kami ucapkan dalam mukadimah ini melainkan untaian puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia, nikmat dan hidayahnya pada kita semua sehingga pada pagi hari ini Jumat 31 Maret 2023 berlangsung acara ngasah ngaji naskah seri ketiga yang bertema mengurai relasi antara manuskrip dan juga artefak. Mahkota, salawat, serta bahtera salam semoga tetap terhatur kepada junjungan kita yang agung Nabi Muhammad SAW yang telah menghantamkan karang jahiliyah dan menerangi pelita kegelapan bagi semua insan. Bapak Ibu yang berbahagia, mengingat waktu yang semakin menganjak siang, izinkanlah kami sebagai pembawa acara sekaligus moderator untuk membacakan rangkaian acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib juga himne, kemudian dilanjutkan dengan sambutan. Acara yang keempat adalah pemaparan materi dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Marilah Bapak, Ibu dan juga hadirin sekalian untuk mengawali acara pada pagi hari ini kita buka dulu dengan berdoa bersama-sama. Berdoa kami persilahkan. Cukup, semoga acara diskusi pada pagi hari ini bisa terlaksana lancar sampai akhir acara. Amin. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan juga himne UIN Sunan Kalijaga.
kami lanjutkan, yakni acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Ketua Pusat Studi Manuskrip UIN Sunan Kalijaga kepada yang terhormat Ibu Dr. Adib Sofia SSM Hum. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Andriana selaku moderator sekaligus MC ini. Pekerjaannya kok double-double ya Mbak ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat pagi juga untuk Ibu Bapak dimanapun berada ini. Pagi ini tentu masih dengan semangat beraktivitas di tempat kerja atau berkarya masing-masing. Mudah-mudahan aktivitas tersebut tidak terganggu oleh kegiatan kami, yaitu kegiatan setiap 1 bulan sekali. Alhamdulillah kami di UIN Sunan Kalijaga ini sejak memiliki pusat studi manuskrip tidak pernah berhenti mengkaji manuskrip-manuskrip, dan kegiatan kita pagi hari ini adalah ngasah atau ngaji naskah yang ketiga. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau kita mengkaji naskah itu aspeknya yang akan dikaji, akan digali sangat banyak gitu. Pada ngasah yang pertama, kita mencoba menggali aspek perkembangan pemikiran manusia begitu, melalui presentasi Pak Maharsi dan juga saya tentang tasawuf di Jawa dan juga di Aceh pada abad ke-17 dan 18. Kemudian aspek berikutnya yang kita gali pada ngasah kedua adalah aspek pernaskahan, melalui paparan Profesor Dr. Sakamoto dari Jepang dan juga Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Bapak Dr. Muhammad Wildan, mengenai bagaimanakah pentingnya sisi-sisi fisik pada kajian naskah atau kajian manuskrip. Dan hari ini alhamdulillah kita menemukan orang yang tepat, juga merupakan koordinator di Pusat Studi Manuskrip, yaitu Bapak Rizwi Narno dan juga Bapak Muhammad Yasir Arafat yang sangat luar biasa. Insya Allah nanti akan mengupas aspek lain, yaitu aspek kesejarahan. Beliau berdua kebetulan seringkali mengkaji hal-hal yang terkait dengan kesejarahan, baik itu yang aspek fisik atau aspek artefak begitu, dan juga merupakan peneliti di Pusat Studi Manuskrip. Nanti kita akan banyak melihat mungkin ya kesamaannya apa sih sebetulnya pendekatan terhadap manuskrip dan juga artefak, perbedaannya itu apa begitu. Dan yang menjadi judul saat ini adalah relasinya. Relasinya ada nggak sih sebetulnya kajian naskah itu dengan kajian artefak? Diharapkan dengan penggalian aspek kesejarahan dari berbagai macam sisi, kita akan mempunyai wawasan yang lebih kaya, lebih luas, dan lebih terbuka. Artinya jika seringkali orang menganalisis manuskrip itu hanya dari satu logos ya, filologi misalnya, maka sebetulnya kita bisa gitu ya lebih dahsyat mendapatkan sesuatunya apabila kita juga menggandeng logos-logos yang lain atau menggandeng ilmu-ilmu yang lain, sehingga temuan-temuan kita itu bisa dinikmati begitu dan lebih bermakna dalam kehidupan saat ini. Ibu Bapak sekalian, teruslah untuk selalu mengikuti ngasah-ngasah berikutnya, karena ngasah ini sudah kami persiapkan sampai bulan Desember, insya Allah narasumbernya tersedia. Akan ada aspek keagamaan yang digali pada ngasah 4, insya Allah Maret yang akan, April yang akan datang oleh Mas Muammar dan juga Mas Bagus, berbicara tentang naskah Al-Quran yang tentu saja sangat menarik ya apabila dikaji. Mas Muhammad dari Fakultas Usuluddin, Mas Bagus dari Fakultas Adab, perspektifnya berbeda, insya Allah kita akan dapat wawasan yang luas begitu. Nanti kita juga akan menghadirkan pembicara dari luar, insya Allah oleh Ibu Profesor Hamamah, penulis buku Babon Pengantar Teori Filologi, dan juga Bapak Dr. Mustaqim, Bapak Uki Sukiman, Bapak Rafiq, Pak Mustari, ini juga di dalam list tentang aspek naskah-naskah yang berisi hal-hal yang tabu. Sudah siap dipresentasikan ya Pak Mustari, insya Allah. Pokoknya Ibu Bapak jangan sampai meninggalkan ngasahnya UIN Sunan Kalijaga, karena kami selalu siap sedia untuk mengembangkan wacana manuskrip yang kontekstual dalam kehidupan orang sekarang.
Selamat mengkaji, insya Allah bermanfaat. Kita niatkan untuk menambah ilmu di bulan Ramadan, pahalanya berlipat-lipat. Itu saja Ibu Bapak dari saya selaku Ketua Pusat Studi Manuskrip. Apabila mewakili teman-teman semua di Pusat Studi Manuskrip, apabila dalam penyelenggaraan ngasah ketiga pada hari ini Jumat 31 Maret 2023 terdapat banyak kekurangan dari kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Ibu Ketua. Baik Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian, kita akan menginjak acara yang kita nanti-nanti, yakni pemaparan materi dari kedua pemateri. Materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Rizwinarno SSMM, beliau sebagai Koordinator Bidang Pernaskahan pada Pusat Studi Manuskrip UIN Sunan Kalijaga, dan beliau juga sebagai dosen Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam. Dan pemateri yang kedua nanti akan disampaikan oleh Mas Muhammad Yasser Arafat. Beliau merupakan koordinator bidang kajian dan merupakan dosen Prodi Sosiologi Agama di UIN Sunan Kalijaga. Baik, tanpa kita memperpanjang waktu, kita akan langsung berikan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Rizwinarno SSMM. Waktunya sekitar 30 menit dan nanti akan dilanjutkan oleh pembicara yang kedua. Silahkan Bapak. Terima kasih. Mohon izin Bu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang kami hormati, merasa bangga sekali pada kesempatan mendapatkan kesempatan untuk bisa bertatap kamera ya, dengan Bapak Ibu semua yang melalui ngasah pagi hari ini. Dan saya tuh kemarin ditodong untuk menulis tentang relasi antara artefak dengan naskah. Mungkin karena dilihat dari background saya sebenarnya arkeologi gitu ya. Jadi ngurusi batu-batu ya, untung nggak membusuk. Ya, untuk itu minta bantuannya Mbak Nah untuk di share screen-nya sekali, biar Bapak Ibu juga bisa melihat apa yang bisa kami sampaikan. Dan apa yang akan saya sampaikan ini mohon maaf kalau terlalu berat ke arkeologianya gitu ya. Ini karena tadi ya, jadi karena background saya tentang arkeologi gitu ya. Dan kalau kita berbicara tentang artefak manuskrip gitu ya, maka di dalam konteks arkeologi sebenarnya manuskrip sendiri itu ya juga artefak itu sendiri. Atau kalau kita misalnya menarik lebih jauh lagi ya, menggunakan kitab suci, menggunakan Al-Quran gitu ya, maka di dalam konteks ini ya, arkeologi ya, maka mushaf Al-Quran itu ya artefak ya, teks Al-Qurannya sendiri itulah yang kemudian di dalam ini bisa kita sebut dengan teksnya yang katanya dengan manuskrip. Nah ini saya nggak tahu apakah nanti di dalam apa yang akan saya sampaikan itu mengurai atau malah menjadikan semakin bundet ya, karena memang relasinya itu kan nanti semoga Mas Yasser yang sering ke lapangan itu bisa tahu mana yang harus diurai, mana yang itu harus justru malah disimpulkan gitu ya. Dari sedikit yang saya tahu, maka kalau kita mau membandingkan manuskripnya ini kalau saya lihat di dalam peristilahan itu ini kompak ya dengan ilmu arkeologi, yaitu tulisan tangan yang setidak-tidaknya sudah berumur 50 tahun dan memiliki arti penting ya, bagi peradaban, sejarah, kebudayaan, dan pengetahuan. Nah, sebenarnya juga akan saya bandingkan dengan pengertian arkeologi ya, yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan artefak ya. Nah, yaitu merupakan benda-benda peninggalan manusia atau di dalam disebutkan
satu yang sifatnya itu sesuatu yang sifatnya padat, yang mana apa itu jenis-jenisnya atau bahan-bahannya itu bisa terdiri dari banyak bahan, ya, tapi banyak bahan yang padat gitu ya, yang bisa itu berupa batu, bisa berupa logam, yang berupa metal, atau bahan-bahan atau organik yang lain gitu ya. Yang mana dari benda-benda tadi kalau di arkeologi itu terdapat mental fact, terdapat ide-ide, terdapat data-data fakta-fakta gitu ya, yang nanti itu berkaitan dengan data-data teknis, ya, berkaitan dengan data-data ideologis maupun data-data yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya sosiologis gitu ya. Dan kembali ke naskah tadi, saya mendapatkan informasi ini, sebenarnya saya juga masih bertanya apakah hanya 3 itu ya jenis manuskrip yang ada di Indonesia. Jadi ada manuskrip Islam, padahal sebenarnya kan ada nanti manuskrip-manuskrip yang jauh lebih tua dari sebelumnya gitu ya. Ini, atau mungkin ini saya intinya tadi dari manuskrip yang modern, karena ada nanti manuskrip yang Jawa kuno, misalnya Negara Kertagama dan seterusnya gitu. Tapi ini makanya saya tampilkan di sini kan, tadi yang ngutip saja di dalam web itu kok dikatakan manuskrip di Indonesia itu hanya 3 itu, manuskrip Islam yaitu huruf dan bahasanya Arab, kemudian manuskrip Jawi yang hurufnya Arab bahasa Melayu, kemudian yang pegon itu hurufnya Arab, bahasanya bahasa-bahasa daerah di Nusantara. Tapi saya tidak bisa mendapatkan penjelasan di dalam teks itu. Nah, kemudian tapi di dalam manuskrip apapun itu tadi, itu kita akan ketemukan gitu. Ada yang disebut dengan kodeks, jadi media di mana teks-teks itu dituliskan, ya, itu bisa kita samakan dengan artefak di dalam arkeologi. Gitu. Sementara ya, fakta-fakta teknis, fakta-fakta ideologis maupun fakta-fakta sosial, ya, itu di dalam manuskrip ya bisa kita samakan dengan teks-teks yang dituliskan di dalam beragam manuskrip itu tadi. Nah, itu perbandingan yang pertama yang mungkin bisa kita hadirkan di sini. Ya, bagaimana kemudian dari artefak-artefak ya, bahwa di sana kita bisa mendapatkan pesan-pesan yang fakta-fakta sosial, fakta teknis. Gitu ya. Ternyata ini sebenarnya juga sama sebagaimana di dalam manuskrip, gitu. Karena dalam manuskrip kita akan bisa mendapatkan beragam aspeknya yang dituliskan oleh masyarakat itu sendiri, bagaimana tentang kehidupan politik mereka, bagaimana tentang kehidupan ekonomi mereka, agama mereka, ya, kehidupan sosial budaya mereka, pengobatan, sampai kemudian beberapa hal ya yang terjadi pada ketika itu. Sementara artefak itu juga dipakai oleh manusia sejalan seiring dengan apa yang dilakukan, apa yang dibutuhkan, ya, apa yang kemudian diperlukan oleh manusia di dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya. Kalau di dalam teks itu bisa kita baca apa yang pesan tersampaikan, kalau di dalam artefak itu orang-orang arkeologi itu memang kemudian memaksa bagaimana benda mati itu kemudian bisa berbicara tentang dirinya, bagaimana aspek fakta teknisnya, jadi produksi pembuatannya, misalnya satu ini periuk misalnya, itu bagaimana periuk itu berbicara tentang dirinya, manusia zaman dahulu membuat, apakah periuk itu dari tanah liat pun sebenarnya kalau di kodek itu juga dari bahannya apa, tanah liat yang seperti apa, ya, unsur hasilnya, kuarsanya seberapa banyak, itu teknis. Nah, kemudian juga teknik membuatnya, apakah dengan dicetak, apakah dengan cara dengan roda putar. Nah, itu sebenarnya akan
benda itu bicara sendiri. Kemudian juga bisa kita lihat benda-benda tadi, teks itu sudah bisa menginformasikan langsung, tapi kalau artefak ya itu aspek ideologi kadang juga muncul. Nah, misalnya tadi kalau kita kasih contoh kendi ya, atau kita sebutkan periuk, aspek teknologi ideologinya akan bisa muncul, misalnya konteksnya ya, ataupun informasi yang diberikan oleh kendi tadi ya, itu kita dapatkan bahwa keberadaan kendi tadi itu tidak ada dalam produksinya. Dalam konteks produksinya jelas kita akan bisa mendapatkan kos teknis. Tapi kemudian kita dapatkan misalnya kuburan, di pertigaan jalan, apalagi kemudian ada tambahan-tambahan benda-benda yang lain. Maka aspek ideologinya itu bisa kita dapatkan. Begitu juga nanti yang aslinya akan bisa kita jadikan sebagai simbol, misalnya yang kasongan yaitu menjadikan kendi sebagai simbol daerahnya misalnya. Maka di sana kita akan bisa mendapatkan ya, tanpa ada tulisan ya, itu sebagai simbol sosial fakt itu tadi, fakta-fakta sosial. Atau di tempat yang lain kita bisa mengetahui misalnya ke Malang itu, tapi simbolnya kan bentuk apel, itu sosial faktnya. Atau kita ke Tegal, Poci, itu data yang kita sebutkan tadi. Jadi bagaimana dari benda itu tadi kita bisa mengetahui, bisa menggunakan ya, benda dari masa lalu, ya, itu mengetahui teknik, mengetahui cara dan juga bagaimana pemanfaatan dari benda ini tadi. Sementara kalau di manuskrip, teks itu sendiri kita sudah bisa membaca, ya, kemudian juga bisa mengetahui informasi-informasi masyarakat dari masa lampau yang ditulis mereka sendiri. Ya, lanjut mungkin Mbak. Nah, maka ini yang bisa kita dapatkan dari filologi, ya, itu informasi tentang masa lampau juga. Nah, di arkeologi jelas. Nah, hanya saja sering mendapatkan keterbatasan. Ya, kalau di filologi itu bisa secara langsung kita bisa membaca teks yang ada di sana, bisa mendapatkan gambaran yang ada di sana, kan? Tapi arkeologi tanpa ada teks seringkali kemudian harus melakukan generalisasi, mencari bantuan-bantuan, menggunakan perbandingan-perbandingan, ya. Yang paling gampang itu adalah dengan pada kehidupan ataupun budaya-budaya saat ini yang masih berlangsung. Apakah itu berkaitan dengan data-data etnografi atau pada yang lain ya, yang karena hampir seluruh aspek kehidupan manusia saat ini sebenarnya kan merupakan kelanjutan juga dari apa yang terjadi pada masa lampau. Nah, seringkali juga di dalam arkeologi untuk bisa menginterpretasikan kehidupan masa lalu itu tadi, itu juga kemudian sangat dengan mudah terbantu kalau ada sumber-sumber di dalam teks-teks ini tadi. Nah, jadi mulai dari sini akan terlihat ya bagaimana peran, ya, bagaimana relasi antara arkeologi dengan filologi di sini. Filologi di satu saat itu juga membutuhkan arkeologi ketika berkaitan dengan informasi benda-benda yang dipakai, ya. Tapi di sisi yang lain, ya, arkeologi ketika menginterpretasikan tentang tentang benda-benda tadi, ya, itu juga sangat dipengaruhi oleh informasi-informasi yang didapatkan melalui sumber-sumber teks. Sudah banyak contoh kalau di dalam buku-buku arkeologi itu yang paling atau yang mengawali yaitu bagaimana Moket, ya, itu seorang arkeolog yang mempelajari tentang batu-batu nisan Aceh itu. Nah, di dalam batu-batu nisan secara arkeologis, ya, kemudian didapatkan di sana
informasi gitu ya. Di sana bisa dibaca ya, kalau secara artefaktual ya, maka Muket bisa membuat klasifikasi batu Aceh itu tadi gitu ya. Tapi ketika kemudian secara tekstual Muket itu menemukan di salah satu atau di beberapa batu nisan pada tulisan-tulisan ya, salah satunya tertulis di sana Sultan Malikus Saleh gitu, maka arkeologi tidak bisa mendapatkan informasi yang bisa didapatkan dari benda itu sendiri. Tetapi ketika kemudian Muket ya, menggunakan ilmu bantu filologi, menggunakan ilmu bantu sejarah, ya, dalam hal ini menggunakan naskah-naskah yang tiga raja-raja Melayu itu ya, atau yang lain ada yang lebih dekat lagi, ya barulah kemudian Muket bisa mendapat informasi. Oh ternyata ya orang dahulu membuat batu nisan ini yang kemudian diberi tulisan Sultan Malikus Saleh ya, itu merupakan batu yang dipakai untuk tanda ya, bagi makam seorang raja yang berkuasa di Samudra Pasir pada tahun sekian. Itu di sana relasinya kemudian ketemu ya. Secara arkeologis bisa dijelaskan ya, secara tekstual juga secara secara historis ya, maka informasi-informasi tadi ya, kemudian bisa dilengkapi. Oh, Raja Malikus Saleh itu ya, adalah yang secara fisik itu dimakamkan di sini ya, karena ada bukti berupa nisan kuburan. Nah, ini contoh-contoh ya, yang bisa kita munculkan ya, yang sifatnya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Tapi ada sisi yang lain, nanti beberapa contoh yang kemudian muncul ya, misalnya yang sifatnya itu bisa mutualisme, bisa juga koreksi, bisa juga kadang dianggap merugikan gitu. Mungkin tulisan, mungkin Mas Yasir ingat bagaimana makam nisan kuburan Fatimah binti Maimun gitu. Ya, itu oleh sejarawan kan dipakai sebagai bukti bagaimana ada pengaruh, gitu, ada unsur-unsur Islam yang sudah ada di Gresik pada tahun itu, gitu ya. Tapi oleh arkeolog, oleh Sidot ini tadi, maka batu nisan Fatimah binti Maimun tadi diteliti, ya. Ternyata secara arkeologis ya, maka Sidot itu menyangsikan, tidak percaya nisan Fatimah binti Maimun itu sama Sultan Malikus. Fatimah binti Maimun itu merupakan ya memang di awalnya dibuat sebagai nisan untuk seseorang yang namanya Fatimah binti Maimun, tapi dari analisis arkeologis menggunakan pemahaman tafonomik gitu ya, Sidot berpendapat ya, batu nisan yang ada tulisan Fatimah binti Maimun di Gresik itu ya itu bukan penanda kubur atau kuburan Fatimah itu di situ, tapi kenapa ada di sana ya. Dari analisis arkeologis Sidot berpendapat itu merupakan batu yang dibawa oleh pedagang dari Gujarat ya, dipakai kemudian untuk pemberat kapal. Nah, karena ada analisis secara artefaktual, kadar garamnya, kemudian batu nisannya itu ada ditake gitu ya. Karena kan tidak hanya satu ya, ada nisan-nisan yang lain selain Fatimah binti Maimun yang ada tulisan Fatimah binti Maimun. Nah, itu kemudian juga dari analisis bahan gitu ya, itu Sidot berpendapat bahan yang sama itu bahan serupa tidak ditemukan di Gresik, dan juga pada periode itu ya, benda-benda yang serupa. Nah, ini mana yang benar, mana yang bisa kemudian paling bisa dipegang, itu memang menjadi terbuka, ada debat, ada diskusi baru yang kemudian muncul gitu ya, seiring dengan ini tadi, kalau yang sebelumnya sudah mapan itu sebagai bukti masuknya Islam, ya tadi dari sisi yang lain, kemudian itu perlu ditinjau kembali. Oke, ini berkaitan bagaimana arkeologi dengan filologi di dalam memahami masa lalu.
Lanjut Mbak Ana. Ya, nah, ya ini sebenarnya prinsip apa yang di dalam arkeologi ketika dia itu mencoba apa sih sebenarnya mungkin apa ya? Jadi paradigma gitu ya, paradigma dalam arkeologi itu kan sebenarnya apa ya, berupaya untuk menghadirkan kembali jadi seluruh realitas kehidupan manusia masa lalu, di mana kehidupan masa lalu itu ya yang kemudian kita katakan itu kebudayaan dengan beragam unsurnya. Kalau dulu selalu kita pakai ada 7 unsur gitu. Jadi sekarang berkembang katakan sampai bahkan muncul sebenarnya karena dari aktivitas manusia di dalam memenuhi kebutuhannya, ya, kebutuhan biologis, kebutuhan sosial maupun kebutuhan psikologis, yang mana budaya-budaya tadi itu dimunculkan oleh manusia sebagai bentuk adaptasi, yang mana adaptasi itu adalah penyesuaian, tapi juga satu sisi yang lain juga merupakan hasilnya lingkungan, ya ekologi, ya di dalam membentuk budaya ini tadi. Maka yang terjadi kemudian bentuk-bentuk budayaan, ya, baik itu sistem teknologi, sistem keyakinan dan seterusnya, bentuk belum Mbak. Ya itu sangat khas. Gitu. Jadi misalnya di dalam pemenuhan kebutuhan biologis, kebutuhan biologis yang kebutuhan pokok saja, misalnya kebutuhan makan, gitu ya. Itu manusia juga akan memunculkan gitu ya, teknologi yang bagaimana lingkungan itu menyediakan makanan tadi. Kalau lingkungannya itu lingkungan yang banyak buah-buahan, banyak umbi-umbian, tentunya pola makannya manusia juga akan tergantung pada ketersediaan lingkungan tadi. Tapi sebaliknya, lingkungan juga akan menentukan bagaimana teknologi itu dibuat oleh manusia, ya, seiring dengan sifat dari lingkungan tadi. Jadi kalau lingkungan menyediakan seperti itu, ya, maka cenderung masyarakat akan menghasilkan atau menggunakan artefak yang sistem teknologi yang fungsinya adalah untuk berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, jadi lebih arahnya ke pertanian. Sebaliknya kalau lingkungannya itu menyediakan yang sifatnya itu merupakan ekologi air, gitu ya, maka kecenderungan nanti kebutuhan biologis manusia di dalam pola makan itu akan menentukan bagaimana ketersediaan makanan yang ada di lingkungan air. Itu teknologi memunculkan alat-alat yang berkaitan dengan tadi lingkungan air tadi. Yang terjadi nanti mata pencaharian, sistem keyakinan kita dapatkan, ya, yang wujudnya kalau di arkeologi itu berupa artefak, dan pada masyarakat yang sudah mengenal tulisan, maka misalnya ada naskah-naskah tentang obat-obatan. Kalau masyarakat yang lingkungannya itu lingkungan vegetasinya beragam, gitu ya, maka obat-obatannya juga akan banyak ambil dari sumber-sumber dari tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau lingkungannya misalnya banyak berupa mineral, maka mesti akan kita temukan yang mungkin terdokumentasi melalui naskah teks, ya itu juga pengobatan-pengobatan yang menggunakan sumber mineral. Itu juga nanti yang di laut dan seterusnya. Artinya di sana bisa kita lihat ya relasi kebudayaan, ya, sebagai hasil ya wujud, ya, baik itu dari ide kemudian dipengaruhi oleh perilaku dan kemudian diwujudkan materialnya disebut dengan kebudayaan. Jelas itu menurut pemenuhan kebutuhan manusia untuk bisa survival, bisa bertahan hidup, ya, menghadap ya, artefak Nusantara dari rumah,
makanan tradisional, pakaian tradisional, ya, sampai nanti ke yang sifatnya misalnya sama-sama di dalam beragama pun, dalam agama yang sama, ya akan bagaimana sistem keyakinan agama yang sama pada masyarakat yang beragam, yang berbeda, ya dengan lingkungan yang berbeda, ya itu akan memunculkan keberagaman yang berbeda. Jadi sama-sama misalnya sama-sama Islam, itu nanti berislamnya masyarakat pesisir ya, akan berbeda dengan masyarakat pedalaman, ya, dataran tinggi dengan dataran rendah dan seterusnya. Mungkin juga nanti di dalam agama-agama yang lain seperti itu. Dan itu seringkali bisa kita dan banyak kita temukan di dalam sumber-sumber yang sifatnya teks. Gitu. Lanjut Mbak Ana. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi secara ringkas, ya arkeologi ketika berupaya untuk menghadirkan kembali realitas masa lalu yang hanya berdasarkan sumber-sumber yang terbatas. Nah, di sanalah nanti relasi antara arkeologi dan artefak itu akan bisa kita interpretasi. Kadang-kadang juga melakukan eksperimen, seperti contohnya misalnya di dalam sumber-sumber relief ya itu kita dapatkan beberapa informasi tentang perilaku orang mengerjakan lahan gitu ya. Nah, itu ternyata nanti kita bisa dapatkan di dalam teks. Ya. Kemudian orang-orang arkeologi melakukan pemahaman terhadap masa lalu itu dengan membuat eksperimen, misalnya alat untuk membajak, bahkan kalau yang paling ekstrim itu bagaimana orang arkeologi dari sumber relief ya, yaitu berupa perahu, yaitu membuat tiruan perahu tadi, kemudian benar-benar perahu itu dipakai ya, untuk bisa menjelaskan ya, bagaimana realitas yang terjadi masa lalu di dalam menggunakan yang memanfaatkan perahu tadi, dan perahunya sekarang disimpan di Museum Samudra Raksa Borobudur itu tadi. Nah, hal-hal seperti itu akan bisa dilakukan oleh arkeologi yang di dalam proses sintesis itu ketika sumber teks itu lengkap ya, menginformasikan. Jadi relasinya tidak bisa tidak bisa dihilangkan gitu ya. Oke, monggo lanjut Mbak. Ya, jadi kalau didiagramkan mungkin seperti ini ya. Jadi irisan-irisan antara arkeologi, ya, biologi, sejarah itu akan memunculkan ilmu-ilmu irisan yang ada di sana. Kalau arkeologi dan sejarah ada historical arkeologi, ya arkeologi dengan biologi muncul arkeobiologi atau filoarkeologi. Ya, kemudian nanti juga ada antropologi akan muncul etnoarkeologi, ya histori, etnografi dan seterusnya. Ya, mungkin ini aja diagram aja Mbak untuk memperjelas. Lanjut. Ya. Nah, ini kesamaannya ya. Jadi sebelumnya Mbak. Ya, oke. Jadi ya sama-sama masa lalu ya. Jadi arkeologi masa lalu, sejarah masa lalu, filologi juga masa lalu. Yang sama-sama mempelajari masa lalu, bedakan adalah sumbernya. Yang lanjutnya Mbak. Ya, jadi kalau arkeologi mengandalkan pada artefak-artefak ya, di benda-benda budaya sebagai pendukung ya, manusia di dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kemudian filologi adalah menggunakan manuskrip, tulisan-tulisan yang dibuat oleh manusia masa lalu di dalam kehidupannya. Ya, sementara kalau sejarah itu menggunakan arsip-arsip ya, yang sering dibedakan antara arsip dokumen dan manuskrip itu. Oke. Lanjut. Ya, ini sebenarnya ini panjang penjelasannya, tapi secara ringkas begini. Jadi tadi ya di dalam tahapan ketika upaya untuk menghadirkan kembali masa lalu, ini tahapannya dari sini, ya itu interpretasi. Nah, maka filologi,
arkeologi, antropologi, sejarah itu kemudian memberikan peran masing-masing, sehingga memang seperti yang disampaikan Bu Adit tadi, ternyata kita mempelajari masa lalu itu akan bisa mendapatkan upaya kedekatan yang lebih realistis kalau kita lakukan dengan menggunakan perpaduan, gitu ya, menggunakan pendekatan-pendekatan dari ilmu-ilmu yang berbeda-beda ini tadi. Gitu ya. Ya, jadi tadi eksperimen sudah saya jelaskan contohnya historical ketika misalnya tadi muket, ya, kemudian etnografik analogi, mungkin ini kalau yang sifatnya antropologis gitu ya. Nanti mungkin ada di gambar berikutnya akan kita lihat bagaimana etnografi analogi itu bisa dipakai untuk memahami masa lalu tadi di dalam interpretasi. Dan jelas di sana filologi, ya, ketika sumber-sumber tekstual yang tidak perlu interpretasi lebih jauh karena sudah tersampaikan di situ, gitu ya. Sangat berbeda dengan arkeologi yang hanya menggunakan artefak yang tidak bisa bicara langsung ya, tentang dirinya, ya. Maka sinergi antara kedua ilmu ini maka menjadi sangat penting. Ya, lanjut Mbak. Oke, coba ini contoh saja nih, karena saya kemarin sudah hampir sebenarnya sudah nggak sanggup, Bu Adit kayaknya nggak sanggup ini Mbak. Jadi hanya saya buat dalam waktu semalam apa sih yang relasinya ini. Saya mencoba menghadirkan beberapa hal yang coba ini semoga membantu gitu ya, mana relasi antara arkeologi dalam hal ini yang bekerja menggunakan artefak-artefak dengan filologi yang menggunakan tulisan-tulisan. Nah, dalam konteks ketika masyarakat masa lalu itu tidak menghasilkan tulisan, ya, misalnya ya, kita menghadapi pada lukisan-lukisan cap tangan seperti ini, ya, maka arkeologi tidak bisa kemudian menginterpretasikan sebenarnya apa sih kok ada cap tangan seperti ini di dinding-dinding gua, ya, ada yang seperti jarinya ditepuk. Ya. Nah, itu filologi memang tidak bisa menghadirkan informasi yang membantu di dalam interpretasi ini. Tapi secara etnografi memang dari contoh ini itu bisa didapatkan informasinya mengapa sih kok masyarakat atau ada lukisan-lukisan cap tangan dengan jari-jari yang tidak lengkap seperti itu. Tapi ternyata itu informasinya secara etnografi ya, itu merupakan ekspresi-ekspresi religius, bukan iseng, bukan tangannya jarinya gitu ya. Tapi ternyata itu merupakan ekspresi keagamaan yang ketika ada anggota masyarakat mereka yang meninggal, anggota keluarga mereka yang meninggal, yang paling di beragam alasan dicintai, dihormati dan seterusnya, maka biasanya ya, itu anggota keluarga yang terdekat itu akan melakukan bela ya. Itu karena di masyarakat Asmat masih ada Asmat atau Dani saya agak lupa. Ya, itu para perempuan biasanya itu mengekspresikan kedukaannya dengan memotong satu pas jari mereka. Nah, kemudian didokumentasikan seperti ini. Nah, ini informasi tadi tidak bisa kita dapatkan dari sumber tulisan. Oke, lanjut Mbak yang contohnya. Nah, tapi ketika kemudian Mbak Ana lanjut. Oh ya. Nah, misalnya ini di Borobudur, ya arkeologi sebelumnya Mbak. Ya, di Borobudur, ya, arkeologi hanya bisa ketemu dengan Borobudur itu sendiri sebagai satu struktur ya, yang itu jelas dibuat oleh manusia pada masa ketika itu, ya, tanpa bantuan sumber naskah, ya, sumber-sumber manuskrip, ya, maka orang arkeologi tidak bisa membuat interpretasi ini sebenarnya apa sih, ya, ini sebenarnya bagaimana ya, cerita-cerita yang ada di sana, ini patung siapa, ya. Tapi dengan sumber-sumber naskah, hal-hal itu kemudian dengan lebih mudah bisa diketahui. Ya, relief-relief yang ada di sana, ceritanya apa saja, ya, kemudian latar belakang keagamaannya apa, ya, kemudian sistem keagamaannya seperti apa, yaitu filologi menjadi memiliki peran yang sangat penting ya, di dalam
orang arkeologi untuk bisa mengungkapkan ya, artefak-artefak dari masa lalu. Nah ini juga nanti terjadi pada banyak candi yang lain, ya, juga mungkin juga artefak yang lain yang sifatnya monumen seperti ini, ya, untuk bisa kita perjelas ya bagaimana fungsi yang ketika ada sumber naskah yang bisa kita sampaikan, yang tersampaikan pada kita. Nanti ada detail-detail yang lain di candi Mendur, ya, seorang perempuan ya, dengan banyak anak di sekelilingnya, itu pada orang arkeologi nggak bisa menginformasikan sebenarnya relief apa, tetapi dengan adanya naskah yang didapatkan, ya barulah kemudian dijelaskan, oh ini ternyata relief yang menceritakan tentang Ibrayut, ya seterusnya. Nah, ini contoh yang lain lagi, yaitu ya ini relief di Candi Penataran. Saya kira Bapak Ibu juga tidak asing ya dengan relief ini. Nah, ketika orang arkeologi hanya berhadapan dengan batu ya, yang dipahat ansih seperti ini, ya mungkin akan banyak kesulitan-kesulitan yang didapatkan. Jadi ternyata kemudian dari folklore, dari folklore yang kemudian dibukukan itu tadi, ya, kemudian barulah bisa menceritakan, oh ini ternyata adalah cerita ya, yang memang pada masyarakat ketika itu folklore yang ada, ya, dan kemudian dipahatkan menjadi cerita yang berisi tentang ajaran-ajaran dipekerti masyarakat pada masa Kediri ketika itu. Jadi ini cerita buku Usah Kakang Ageng ya, yang berbicara tentang mengajarkan ya, bagaimana manusia ya, itu cara untuk apa ya, melakukan lelaku itu apa Mas Yasir, nanti bisa jelaskan. Jadi menjalankan kewajiban untuk berbakti pada Tuhan seperti apa. Gitu. Nah ini ada mungkin pas puasa gitu ya, Ibu Busa dan ada Kakang Ageng ini mereka kemudian berdebat. Gitu. Kalau Ibu Busa itu ya pokoknya kulineran terus gitu ya, di dalam melakukan lelaku ini tadi suka-suka gitu ya, makan. Ya. Tapi kalau Kakang Ageng melakukan cara yang berbeda, yaitu dengan menahan diri, menahan lapar, menahan dahaga, gitu ya, sehingga tubuhnya menjadi kurus. Gitu. Maka kemudian Bathara Guru mendengar apa yang didebatkan keduanya, itu mengirim Dewa Kalawijaya itu ya, yang kemudian berubah wujudnya menjadi macan, menguji ya, kesetiaan, menguji kepasrahan ya, keduanya tadi dalam melakukan lelaku. Jadi ternyata ketika keduanya ditanya, Kakang Ageng menolak, sementara Bu Busa ya, dengan diminta untuk dijadikan sebagai makanan oleh Harimau tadi, dia mengatakan inilah saatnya saya sudah mencapai puncak dari lelaku saya. Jadi kalau di bahasa sekarang mungkin kalau Kakang Ageng lebih mengedepankan proses, ya, kalau Bu Busa lebih mengedepankan hasil gitu ya di dalam melakukan lelaku. Tapi keduanya kemudian dinyatakan lolos gitu ya, oleh perkuliahan naik punggung harimau. Sementara Kakang Ageng yang sebenarnya tidak lolos ya, tapi diminta oleh Bu Busa untuk boleh ya, melihat ya, bagaimana realitas kehidupan yang sebenarnya ya di dalam perjalanan suci tadi ya. Tapi Bu Busa Kakang Ageng karena hanya diajak gitu, nggak boleh naik ke punggung, tapi hanya memegang ekor. Nah ini itu folklore, tapi arkeologi bisa cerita seperti itu ketika ada naskah, ya, ada cerita-cerita, ada catatan-catatan, teks-teks yang kemudian dibukukan. Nah ini contoh yang ketiga. Yang selanjutnya Mbak Ana.
yang selanjutnya itu orang arkeologi juga satu sisi sangat terbantu dengan ditemukannya adanya satu kota dari masa Majapahit yang sampai sekarang itu masih menjadi proyek besar ya, yang terus dilakukan ekskavasi ya, tapi di satu sisi ya berhadapan dengan apa ya, karena lahannya kan juga dipakai untuk realitas kehidupan masyarakat sehari-hari, yang mana ya teman-teman dari kota Majapahit itu ada di kota Trowulan. Sampai saat ini itu Trowulan menunjukkan adanya temuan-temuan ya yang bisa dipakai untuk dicoba menggambarkan, jadi menggambarkan Trowulan pada ketika itu. Nah, upaya orang arkeologi untuk bisa menggambarkan tata ruang kota Trowulan atau rekonstruksi bagaimana sih kota Trowulan pada masa Majapahit dahulu gitu ya. Itu ternyata ya, sangat terbantu dengan adanya penggambaran-penggambaran ya, yang ada di dalam negara Kertagama. Jadi cerita-cerita yang ada di dalam negara Kertagama ya, itu ternyata kemudian secara tiga dimensional ya, informasi di dalam negara Kertagama itu bisa dipakai untuk menjelaskan fungsi-fungsi ya, juga letak-letak ya, dari artefak-artefak yang ditemukan ya dari waktu ke waktu di Trowulan ya, sehingga kemudian tata ruang kota Trowulan ya, bukan kota Majapahit ya, kita masih ragu apakah ini merupakan ibu kota ya, tapi jelas itu merupakan kota ya, di Trowulan itu. Jadi di sana kemudian merekonstruksi ini tadi. Contoh yang sama, ya, itu yang selanjutnya Mbak Ana. Oh ini masih tadi ya, jadi bukan yang tadi salah penempatannya. Yang ini masih di Candi Penataran kalau nggak salah. Ada satu relief ya, yang hanya satu seperti ini, tapi ternyata kalau kita apa ya, bandingkan atau kita mendapatkan informasi, ini sebenarnya adalah adegan panjang ya, yang di dalam naskah itu ceritanya tidak hanya apa ya, hanya satu gambar seperti ini. Nah ini orang arkeologi sangat terbantu ya ketika ini gambar apa sih ya, ini relief tentang apa gitu. Nah, jadi cerita yang panjang teks Arjuna Wiwaha itu di dalam arkeologi hanya bisa kita temukan ya berupa relief seperti ini, bagaimana gambaran seorang Arjuna tahu yang tapa ya, kemudian sebelah kanannya, kanan kirinya itu bidadari yang mengganggunya, di atasnya itu sarang burung yang kemudian mengeram di situ ya, kemudian di sebelah kirinya nanti ada tokoh-tokoh lain yang kemudian membantunya di dalam proses bertapa ini sampai kemudian Arjuna Sasabhahu bisa menyelesaikan tapanya terlepas dari godaan para bidadari dan kekusuannya dibuktikan dengan keberadaan burung yang bersarang di atas kepalanya itu. Nah ini tanpa bantuan adanya Arjuna Wiwaha ini kitab Wiwaha ya, maka relief ini tidak bisa diinformasikan panjang. Jadi sama dengan beberapa relief yang sebelumnya tadi. Maaf ini agak enggak urut ya. Tapi lanjutan berikutnya Mbak Ana itu sama dengan kasus yang di Trowulan tadi gitu ya. Ini contoh yang sangat penting gitu ya. Bagaimana Mangkubumi ketika itu sampai sekarang kita masih perlu mencari lebih jauh ya. Sebenarnya konsultannya siapa, dasarnya apa, bagaimana seorang Mangkubumi itu bisa menerjemahkan ya, sedemikian rupa lanjutannya sehingga gitu ya, kota Yogyakarta itu sangat-sangat lengkap, sangat padat ya dengan konsep-konsep ya, yang berkaitan dengan unsur-unsur yang ada di dalam penyusunan kota. Nah, maka karena begitu kompleksnya ya, dan begitu detailnya perencanaan kota Jakarta itu sejak dari awal, ya sekarang sudah dalam proses usulan ya ke UNESCO untuk mendapatkan pengakuan sebagai kota
apa istilahnya, mungkin Mbak Alef nanti bisa, Bu Alef bisa menjelaskan. Filosofis ya, kota yang sangat filosofis sekali gitu ya. Nah, walaupun tidak bisa atau belum bisa mengetahui naskah apa gitu ya, tapi bisa terbaca dari nama, kenapa kok Ayogyakarta, ya, itu ada inspirasi dari kota Ayodhya, ya, kemudian bagaimana seorang diri Sultan, ya, Pangeran Mangkubumi yang kemudian menjadi Sultan itu menempatkan diri sebagai yang lain, seorang makhluk Tuhan di muka bumi, ya, yang pada satu saatnya nanti dia menjadi khalifah Allah di muka bumi, ya, yang berkewajiban terhadap dirinya juga pada masyarakatnya dan juga secara vertikal pada Tuhannya. Itu tergambar semuanya ya di dalam tata ruang kota Jogja ini tadi itu. Tapi secara ringkas, secara dari sisi yang lain, terus kita juga bisa mendapatkan gitu, bagaimana tata ruang kota Jogja itu juga ekspresi dari nilai-nilai Jawa, filosofi kehidupan Jawa. Urip wong mampir ngombe dalam sebentar, yang mana harus diisi dengan pemaknaan, ya, pemahaman sangkan paraning dumadi. Jadi kehidupan itu akan memaknai, memahami berasal dari mana, masih kita nggak tahu, dan akan menuju kemana nanti setelah kehidupan ini selesai. Semua tergambar di kota Yogyakarta dan juga diperkuat dengan bangunan-bangunan dan juga tumbuh-tumbuhan yang ditanam di kota Yogyakarta. Nah, Pak Aris, mohon maaf apa, waktunya. rahasia. Oke, ini sudah selesai. Nah, informasi ini tadi sangat sulit kalau hanya bisa kita lihat dari artefaknya. Tapi kalau naskah-naskahnya kita temukan, nanti akan bisa kita dapatkan, bisa kita jelaskan informasi-informasi ini tadi. Oke, lanjut Mbak, sedikit. Ya, nah ini sebenarnya curhat gitu ya. Jadi saya itu tugas akhir saya itu juga akan menulis ini gitu ya. Bagaimana makam-makam gitu, makam para wali, makam raja-raja, makam tokoh-tokoh, ketika kedudukan, ketika lokasi, ya itu berbeda, kemudian memunculkan ekspresi artefaktual pemakaman yang berbeda. Nah, ini mungkin nanti Bapak Ibu semua dalam forum ini saya akan sangat berterima kasih kalau bisa memberikan informasi kira-kira naskah apa yang bisa kami pakai untuk bisa menjelaskan tentang hal ini. Ya, mungkin itu Mbak yang terakhir, kayaknya sudah habis. Ya, jadi mungkin lanjutannya apa Mbak? Ya, udah habis. Ya. Maka sebenarnya saya juga menjadi pertanyaan-tanyaan yang terakhir, satu lagi Mbak. Apa yang saya sampaikan ini saya nggak tahu apakah ini mengurai, ya, atau perlukah diurai itu ya relasi tadi. Ya. Jelas saya melihat ini memang perlu gitu ya forum-forum seperti ini ya, untuk bisa mendapatkan ya informasi-informasi penjelasan kehidupan masa lalu itu secara lebih konkret, secara lebih lebih valid gitu ya, sehingga kita tidak memunculkan informasi-informasi yang tidak pada tempatnya. Mungkin itu. Terima kasih Mbak Nana. Ya, kembali Pak waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Aris Winanto yang telah menjelaskan secara lengkap dan detail untuk materi yang pertama. Untuk menyingkat waktu, kita langsung lanjutkan kepada pemateri yang kedua, yakni Mas Muhammad Yasir Arafat MA. Beliau merupakan koordinator bidang kajian dan juga dosen prodi Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga. Monggo untuk Mas Yasir bisa langsung. Saya di setting ini admin yang mau sharing share screen. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber, mohon bisa tulis pada kolom chat ataupun nanti bisa bertanya langsung pada sesi berikutnya. Sudah kelihatan ya? Sudah. Sudah. Sebentar saya akan
membuatkan slide-nya. Dan mohon Bapak Ibu untuk bisa melakukan presensi. Link sudah kami kirim pada kolom chat untuk bisa mendapatkan sertifikat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alih. Yang kami hormati Ibu Dr. Adib Sofia selaku Ketua Pusat Studi Manuskrip. Yang kami hormati Pak Dr. Rizwinarno selaku pembicara. Ini doa Pak, doa supaya jadi dokter. Yang kami hormati para guru-guru kami di Pusat Studi Manuskrip, ada Pak Mustari, Pak Rafiq, Pak Bedowi, dan yang lainnya. Dan juga teman-teman semua, para hadirin hadirat, karena bulan Ramadan saya tambahi hadirin hadirat rahimakumullah. Pagi hari ini saya akan ini juga karena kemarin diminta Bu Adib ya, karena sudah dijadwalkan, jadi saya akan memberikan beberapa temuan-temuan lapangan. Berbeda dengan Paris ya, kalau saya lebih banyak di lapangan karena masih terus menelusuri terutama tinggalan-tinggalan kebudayaan tua, makam, masjid, sendang, pohon-pohon tua, dan lain-lainnya, termasuk manuskrip-manuskrip. Mungkin kalau di Pusat Studi Manuskrip saya sering posting temuan-temuan naskah-naskah ya. Naskah dari mana, kemarin yang terakhir ketemu dari Klaten, sebelumnya ketemu dari Bumi Ayu, kemudian sebelumnya lagi ketemu entah dari mana-mana. Gitu. Baik, cover atau sampul depan materi ini, hadirin hadirat Bapak Ibu semua bisa melihat ada goresannya itu di kaki nisan yang terlihat ada semacam huruf Jawa. Nah, itu terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya menyajikan satu pola budaya yang terkait dengan bagaimana sebuah manuskrip itu tidak bisa terlepas dari fakta budaya lainnya, terutama budaya material yang menjadi kesatuan utuh, karena kebudayaan itu sebuah sistem. Jadi membaca manuskrip juga paling tidak bukan paling tidak, Ding, kalau saya malah harus itu. Membaca manuskrip harus juga dipertemukan dengan pembacaan atas fakta-fakta material kebudayaan, supaya paling mungkin yang ingin harapkan dari situ adalah pemaknaan atas manuskrip itu tidak keluar dari pemaknaan yang sudah diwariskan turun-temurun, yang itu tertempel, teremblem, atau tertubuhkan di dalam fakta-fakta budaya material. Dan salah satunya, karena saya sekarang sedang concern meneliti makam-makam tua, jadi salah satunya di makam-makam. Nanti saya akan, kalau filologinya tadi Pak Aris sudah menjelaskan, di pertemuan-pertemuan sebelumnya juga sudah dijelaskan, jadi saya tidak akan membahas lagi apa itu filologi, apa itu macam-macamnya itu. Baik, ini dia jejaring kerja filologi, paket warisan budaya keislaman di Jawa. Pertama, makam. Jadi manuskrip ini selalu akan terkait dengan makam tua. Yang kedua, karena itu juga dia terkait dengan keberadaan sendang atau sumur di desa, di mana manuskrip itu berada. Gitu. Kemudian yang ketiga, termasuk beduk, kemudian keris, tombak, songsong atau payung. Yang itu semua ada di dalam paket-paket kebudayaan ini. 5, mimbar masjid. Yang keenam, budaya keislaman khas zaman kewalian, atau sebenarnya istilah Wali Songo itu juga mempersempit, maka saya menyebutnya zaman kewalian, karena kalau Wali Songo sudah dibatasi pada kronologi zaman tertentu, sedangkan zaman kewalian ini lebih bebas, lebih lepas, bahkan hingga hari ini juga masih dalam tatanan itu. Hanya saja tidak terlihat karena sudah diselubung oleh suasana modernitas ya. Jadi budaya keislaman zaman kewalian ini bisa kita temukan dari puji-pujian, tembang, kidung, singiran, yang itu juga tercatat di dalam manuskrip-manuskrip. Jadi ada di dalam naskah dan ada di dalam peristiwa sehari-hari yang dialami, diamalkan, dihidupi, dan dihidupkan oleh orang-orang di Jawa atau mungkin di seluruh Nusantara. Kemudian ada juga ini amaliyah tolak bala, mulai dari wali kutupan, doa kunut, azan,
257, azan Jumat yang berdiri 2 orang, 5 orang, dan 7 orang. Kalau yang 7 orang itu di Cirebon, Masjid Agung Cipta Rasa. Azan yang 5 orang kalau di Yogyakarta itu ada di Masjid Mi'rajul Mutakinallah di Jejeran, Bantul. Kemudian yang azan 2 salah satunya saya temukan di Bambang Lipuro, Bantul. Di Kauman Kajoran juga ada, cuma sekarang katanya sudah tidak ada. Kemudian haul tokoh atau wali pembuka peradaban itu juga bagian penting dari jejaring kerja manuskrip. Kemudian filosofi kehidupan itu jelas sekali kalau filosofi. Kemudian 6 naskah kuno, Al-Quran, kitab keislaman, kitab maulid Nabi, kitab mujarobat, dan lain-lain. Yang itu kalau kita mengkaji manuskrip juga bagian penting dari tema-tema besar yang diusung dalam manuskrip. Ya. Dan 8 bangunan kuno sebelumnya, misalnya fragmen candi dan lain-lain. Nah, yang ke-9 ini juga yang jarang sekali diulik-ulik oleh banyak pengkaji manuskrip dan pengkaji kebudayaan, pohon-pohon tua, baik di makam-makam maupun di masjid-masjid tua ataupun di desa-desa tua. Contohnya Nogosari, Kepuh, Sawu Kecik, Kemuning, Bunut, Asem, dan lain-lainnya yang saya kerap menemukan pohon-pohon tua ini ada di masjid-masjid tua dan makam-makam tua terutama. Di masjid-masjid tua dan makam-makam tua misalnya kayak di daerah Nanggulan itu ada Masjid Kedondong yang dalam berita resmi keraton didirikan pada 1447 ya. Di situ ada pohon tua, pohon angsana dan makam-makamnya juga makam-makam tua. Masjidnya juga ya. Dengan demikian biasanya dalam temuan kami di lapangan, jika ada masjid tua, kemudian ada makam tua, ada sumurnya, ada songsong atau payungnya, kemudian ada sendangnya, maka nanti di situ ada manuskripnya. Nah, sayangnya manuskrip ini yang sering hilang karena anak turun yang punya manuskrip itu terkadang nggak tahu dijual gitu. Ini sering kami mendapati cerita itu di lapangan. Kalau yang masih ada cuma warga situ juga nggak tahu gitu. Warga situ juga nggak tahu dan saya pernah mengusulkan ke suatu nanti akan saya bahas di bawah sini. Agar kitab-kitab itu yang ada manuskrip-manuskrip tua yang ada di sekitar masjid tua itu dibuatkan majelis pengajiannya gitu. Jadi supaya manuskrip itu tidak teronggok menjadi barang langka dan barang barang mahal yang bisa ditawar kolektor sewaktu-waktu gitu. Jadi dibuat pengajiannya, nanti dicarilah siapa itu, mungkin Pak Mustari bisa gitu atau Bu Adib sekalian gitu kan. Nah ini salah satu contoh mimbar dalam kajian tasawuf Jawa, mimbar seperti ini namanya mimbar bayan. Mimbar bayan. Ini ada banyak sekali hiasan-hiasannya di sini dan mungkin di kajian lainnya kami akan bisa mengajukannya gitu. Ada suara pesawat ya. Kemudian baik, membaca manuskrip hendaknya juga dikombinasikan atau diperkaya dengan tinjauan jejaring kerja filologis di atas. Apa yang tertulis di dalam manuskrip akan sangat berbunyi jika ditemukan apa yang menjadi fakta atau artefak budayanya, baik budaya material atau non-material. Jadi supaya manuskrip ini tidak hanya teronggok berdiri sendiri, pemahaman terhadapnya itu merupakan pemahaman terhadap sistem kebudayaan secara keseluruhan. Pak Aris tadi sudah menyajikan ini ya bagannya itu. Jadi bicara juga tentang historisitas, bicara tentang antropologi budaya masyarakat gitu. Karena apa yang tertulis di naskah itu juga merupakan bagian penting dari perjalanan atau siklus dari perjalanan manusia. Nah, ini salah satu naskah yang disimpan salah seorang warga yang tinggal di sekitar Masjid Kagungan Dalam Kuwatul Muslimin Sambisari. Mungkin kalau di grup manuskrip saya pernah posting foto ini ya. Ini yang saya pernah mengusulkan kepada warga di situ untuk membuat majelis pengajiannya. Jadi supaya manuskrip itu berfungsi dan mereka dapat menemukan bahwa kebudayaan keislaman yang mereka hidupkan di masjid itu memang memiliki legalitas yang valid karena ada di dalam manuskripnya. Nah, sayangnya sampai hari ini
belum bergerak gitu, kalau boleh nanti Pusat Studi Manuskrip bisa roadshow ini ke masing-masing tempat-tempat yang ada manuskrip, kita bisa mensuplai orang-orang yang membacakan naskah-naskah begini ya, untuk orang-orang situ supaya tahu bahwa ini naskah ini bersinggungan dengan kebudayaan keislaman masyarakat di sekitar. Baik, lanjut lagi. Sekali lagi saya menyajikan temuan-temuan lapangan. Jadi Bapak Ibu jika ingin mendapatkan pergulatan pengetahuan teoritik, tadi kan di Pak Riz sudah. Ini temuan-temuan lapangan ini. Nah ini kaligrafi di mimbar Masjid Jejeran. Karena ini masjid hitungannya baru 1830-an ini masjid di Masjid Jejeran. Itu ada kaligrafi. Itu yang di manuskrip kita akan sering ketemu dengan kaligrafi seperti ini. Gitu. Jadi kebudayaan tekstual di dalam manuskrip itu bertemu dengan kebudayaan tekstual di dalam arsitektural. Dan ini semakin menegaskan bahwa manuskrip itu tidak bisa dibaca kalau tidak berjejaring dengan budaya material. Yang lainnya selain naskah. Ya mimbar, ya masjid, ya yang lain-lain. Gitu ya. Itu tulisan di bawahnya itu Masya Allahu kana. Jika Allah berkehendak maka terjadi. Oke. Ini juga ada di dalam naskah-naskah keislaman di keraton. Ada begini nih. Ya. Muhammad Songgoning Jagat ini. Yang kalau sekarang umpak-umpak seperti ini jadi tiang bendera. Jadi tiang bendera. Padahal tulisannya adalah kaligrafi Jawa ke Jawa Islaman yang tulisannya adalah Muhammad. Ini juga ada dalam naskah-naskah iluminasi seperti ini atau gambar-gambar begini atau keterangan tentang penjabaran makna ini ada di dalam naskah-naskah. Dan saya sering menemukan fakta-fakta material begini di lapangannya. Ya baik, ini Masjid Kauman ini. Ini Masjid Kauman. Kalau panjenengan ke Serambi Masjid Kauman, maka akan ketemu begini. Ini baru tiangnya ini namanya Putri Mirong. Ini baru tiangnya, belum yang bagian atasnya itu tajuknya itu. Itu juga nanti kabarnya ada manuskrip yang menjelaskan itu. Ini sangat penting kalau kita ungkapkan dan kita kaji. Baik, kemudian lanjut. Ini umpak di Masjid Ad-Darajat Babadan Utara JEC itu sama, dia juga tetap bentuknya tetap kaligrafi Muhammad. Gitu. Lanjut lagi, ini di Masjid Gede tadi, di umpak bagian bawahnya. Oke, lanjut. Nah ini di makam-makam. Ya. Nah, ini makam-makam yang kalau ada yang pernah membaca buku saya, Nisan Hanyut Ngerokusuman, itu nisan ini saya jadikan sebagai cover di buku itu. Gitu ya. Makam-makam, ini makam dari zaman Sultan Agung 1600 yang bentuknya khas dari zaman itu. Gitu. Zaman sebelumnya belum ada, meskipun prototipenya bisa ditemukan di makam-makam tua Jawa Timuran, tapi tidak banyak. Ini hanya ada di kebudayaan Mataraman Islam, mulai dari Sultan Agung sampai ke sini. Kemudian ini juga kita bisa menemukan iluminasi atau uraian-uraian seperti ini di naskah-naskah ya, di hiasan-hiasan seperti ini, di naskah-naskah dan di berbagai tempat. Yang kita juga tidak tahu penjelasan-penjelasan ini tentang gambar-gambar ini, tentang ukiran-ukiran ini, kalau tidak memeriksa, mungkin ada naskah yang bercerita tentang itu, dan mungkin juga ada pikiran-pikiran yang sifatnya filosofi kebudayaan di situ. Kemudian selanjutnya, ini juga temuan-temuan dari makam, ini di Pajangan, Bantul, di Gua Sari. Ini juga sama, hiasan-hiasan begini hampir-hampir tidak mungkin kita temukan. Tidak mungkin kita temukan di dalam naskah-naskah. Apa ada yang menerangkan itu? Tapi kalau kita lihat dari bagaimana di naskah-naskah itu, seperti tadi, kaligrafi tadi yang di dalam naskah ada, kemudian ternyata ada juga fakta arsitekturalnya. Saya sangat yakin naskah-naskah ada yang menjelaskan begini-begini. Hanya saja kita mungkin harus berburu atau mencari di mana naskah itu berada. Ini di Gua Selarong ya. Di atas Gua Selarong itu ada 2 makam. Ini UIN nanti akan menempati itu. Jadi
apa namanya, saya tidak tahu bagaimana nanti kebijakan Winsun Kalijogo untuk terhadap mengkonservasi fakta-fakta material, budaya material begini ini. Tapi ini ada di atas Gua Selarong itu, ada 2 makam yang ada di sana yang memiliki ukiran-ukiran seperti ini. Ini di Triagan, Sukoharjo, ini juga sama, hiasan-hiasan eliminasi begini juga kita bisa temukan di naskah-naskah gitu, di kitab-kitab, di Quran-Quran kuno yang sangat banyak sekali contoh-contoh. Nah ini dia. Halo. Ada yang bernyanyi. Ini saya harus pakai kata-kata ini ya, ngapunten Bapak Ibu, harus pakai kata-kata ini, asu iman dan asu tokit. Ini dalam naskah misalnya di Suluk Malang Sumirang dijelaskan bahwa ada dua anjing atau 2 asu yang itu menjadi cerita simbolik dalam kasus Sunan Panggung ya. Ketika beliau masuk ke dalam bara api, jadi ceritanya kan beliau dihukum ya. Tentu ini cerita sastra, bukan cerita sejarah ya. Ceritanya beliau dihukum, dibakar, kemudian beliau masuk ke dalam bara api, ternyata tidak terbakar, bahkan beliau di situ menulis kitab namanya Suluk Malang Sumirang bersama 2 ekor anjing, yang 2 ekor anjing itu dalam naskah-naskah keislaman nanti disebut dengan iman dan tauhid ya. Maksudnya itu iman dan tauhid. Yang itu bisa kita temukan di mimbar masjid Kota Gede. Kalau panjenengan datang ke Kota Gede, tilik makam atau sowan makam atau di situ, atau masuk aja ke masjid itu, akan melihat 2 ukiran ini di situ. Ini yang baru saya temukan relasi antara naskah dan fakta materialnya gitu ya. Termasuk ini yang di bawahnya, hiasan-hiasan di bawah ini tadi. Ini juga di makam-makam ini tadi ada di situ. Persis ini plek di bawah nisan ini, di kaki nisan ini. Itu ada juga di mimbar masjid gitu ya. Nah, ini dengan demikian membaca cerita-cerita atau membaca uraian manuskriptual tentang 2 hal ini juga harus ditemukan fakta-fakta budayanya, yang itu menunjukkan bahwa sebuah naskah itu tidak merdeka, dia berjejaring dengan fakta-fakta budaya. Karena saya basisnya adalah analisis budaya material, antropologi budaya material. Jadi yang saya ajukan di sini adalah fakta-fakta kebudayaan material saja yang terutama yang saya temukan gitu. Nah, ini kalau di makam. Ya, ini makam KRT Sumodiningrat, Cucu Sultan HB1 di Jejeran. Kita lihat itu di sekeliling ini baru tampak di sisi baratnya. Di sisi timurnya juga sama, di sisi utara selatannya, di kijingnya itu juga penuh dengan kaligrafi, doa-doa dan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang itu juga di naskah-naskah ada diceritakan pemakaian ayat-ayat ini gitu. Meskipun tidak utuh, terkadang terputus, tetapi kita bisa menemukan bahwa hal-hal begini juga memiliki landasan tekstual, yaitu di dalam naskah-naskah. Kalau ada Bapak Ibu yang mau ke sini, besok kapan-kapan saya antarkan boleh. Baik. Nah, ini juga lambang-lambang begini, dan itu kaligrafi makam Kiai Ahmad Kategan di Kanggotan Pleret, Bantul. Ada inskripsi di sekeliling nisan kakinya. Itu tulisannya Pegon itu, Kiai Kategan. Ini tahun 1600. Dengan demikian berarti Pegon itu pemakaiannya sudah dibudayakan sejak 1600. Kiai Kategan, penulisan Kiai berbeda dengan Kiai yang dalam manuskrip sekarang yang ada alifnya setelah ya. Di makam ini makam tahun 1600, penulisan Kiai tidak pakai alif. Jadi Kiai. Kiai kate itu ada titik 2 menunjukkan kate ya. Gan itu titik 3 di bawah kaf panjang, kemudian nun gitu. Ini asik sekali. Jadi menemukan begini, oh berarti di manuskrip yang Kiai itu berarti lebih baru. Dengan demikian penulisan Kiai yang lama itu adalah yang seperti ini, karena ini 1600. Kalau kita ketemu lagi naskah atau makam tua yang menulis Kiai dengan seperti ini, misalnya dari tahun 1400, berarti penulisan Pegon Kiai yang lebih tua tanpa alif setelah ya. Nah, ini dia, ini tulisan di nisan kaki Kiai Ahmad Kategan. Ini naskah, kalau saya pernah konsultasi dengan teman yang ahli manuskrip aman aksara, katanya ini aksara peralihan dari 1400 ke 1600 gitu. Belum Honocoroko, jadi masih kawi lama, tapi juga sudah peralihan katanya.
Ya, ini sedang kami baca dan kami salin satu persatu. Mungkin nanti suatu ketika akan diterbitkan atau mungkin dipublikasikan ya. Itu pembacaan ini isinya apa, tentang apa. Fotonya sengaja yang buruk-buruk supaya tidak digunakan untuk kepentingan yang tidak baik. Baik, ini juga ada hal lain lagi yang saya juga baru berdiskusi dengan kawan-kawan filologi. Ini fotonya adalah itu foto pohon mentauk di Kota Gede. Satu-satunya pohon mentauk yang masih ada hari ini di Kota Gede yang dulu sebutannya alas mentauk. Jadi sangat disayangkan itu pohonnya juga antara layamutu walayahya itu di antara ya hidup tapi juga kayak begitu kondisinya yang masih ada saat ini. Baik, analisis atas manuskrip juga memperlihatkan antropologi kehidupan sosial kewinicaraan naskah atau dalam istilah kami the social life of spoken text. Jadi apa yang ada di dalam naskah itu sudah menjadi cerita tutur dan akhirnya menjadi ingatan dan akhirnya menjadi cerita lisan. Seperti cerita Pak Aris tadi menceritakan naskah Gagang Aking tadi, itu kalau dalam budaya keislaman di Yogyakarta, cerita itu juga ditemukan di makam Kiai Belabelu, Syekh Belabelu di Parangtritis. Ceritanya tentang dua itu, yang satu sergap puasa, yang satu makan terus, yang satu suka tidur, yang satu suka melek gitu. Itu cerita itu ada Pak Aris gitu. Artinya cerita itu sudah menjadi spoken text yang dibicarakan dalam ingatan masyarakat sehari-hari dan itu sudah lintas zaman. Saya tidak tahu naskah Gagang Aking itu dari tahun berapa, tapi kalau Syekh Belabelu itu makam tahun 1400 dan memang beliau ini tokoh-tokoh awal bersama dengan Maulana Maghribi yang masuk ke Yogyakarta ya atas perintah Sunan Ampel masuk ke Yogyakarta gitu. Jadi pembacaan atas ingatan, imajinasi, cerita tutur tentang apa saja yang terus-menerus diwariskan. Yang mungkin sekarang kita tidak ketemu naskahnya, tapi dia sudah menjadi cerita lisan. Ini juga bisa bagian penting dari jejaring kerja filologi. Bisa bersumber dari Bebas Tanah Jawi, bisa dari Serat Widotomo, atau yang lebih tua lagi, misalnya Sang Hyang Kamahayanikam, Empu Sindok, dan yang lainnya itu. Nah ini terakhir sengaja saya tampilkan. Ini saya suka sekali foto ini karena ada kodok di dalam rongga nisan ya. Ini kalau di Jawa namanya kodok ngorek ya, kodok yang minggir dulu untuk membaca zaman. Nanti setelah itu dia akan teot teblung masuk ke dalam sungai, masuk ke dalam kali, artinya dia masuk ke zaman ikut interaksi sosial, tapi nanti dia akan keluar lagi dari zaman, dia akan kembali merenungkan zaman, kodok ngorek. Kemudian dia akan teot teblung lagi, masuk ke dalam sungai, keluar lagi. Kira-kira kerja filolog, kerja antropolog, kerja historis, dan orang-orang yang peduli pada ilmu sosial humaniora seperti itu. Ikut interaksi, ya ngisi pengajian kayak Bu Hajib itu, gitu ya. Ya ngisi pelatihan, ya jadi pejabat juga, gitu. Tapi dia tidak boleh lupa bahwa kerja utamanya adalah ngorek, ya, membaca zaman, memberikan solusi dan menyajikan ini kita harus apa ya, kira-kira. Demikian dari saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali Mas Deser pemaparan materi hari ini. Ya, langsung saja kita akan masuk kepada sesi diskusi dan juga tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul pada kolom chat. Untuk yang pertama ditujukan kepada Bapak Aris, apakah bisa langsung ditanggapi untuk pertanyaan terkait dengan pengkategorian manuskrip yang sudah dipaparkan tadi? Silakan. Terima kasih Mbak Ana. Jadi Bapak Ibu yang bertanya melalui chat, tadi juga saya sampaikan ketika presentasi. Jadi saya pun juga bertanya-tanya, kok hanya 3 itu, tapi memang saya cari sumbernya kok di mana, saya cari belum ketemu. Hanya di blog tulisannya hanya di blog. Cuma di blog itu saya ingat saya tadi malam, nah yang naskah Arab itu manuskrip Arab, itu huruf Arab, bahasanya bahasa Arab. Dan yang kedua itu Jawi, itu
apa bahasanya Melayu. Nah, yang bahasa daerah-daerah yang lain itu hanya diklasifikasikan yang Begon tadi. Padahal kan beberapa tempat yang lain, mulai naskah Islam itu juga banyak yang berbeda. Jadi mohon maaf kalau itu menjadikan tapi memang sejak semalam, terus terang saya membuatnya baru semalam. Itu juga sudah bertanya-tanya gitu ya. Nah, coba nanti kalau ketemu saya sumbernya di mana itu kok saya cari-cari belum ketemu. Tapi bukan berarti saya setuju bahwa kategorinya hanya 3 itu saja. Itu mungkin klarifikasinya begitu Mbak Ana. Oke, baik, terima kasih Paris. Kita berlanjut kepada pertanyaan yang lain. Ini sepertinya banyak sekali pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Yasser ya. Untuk yang pertama, Pak Yasser, apa judul manuskrip yang menjelaskan tentang makna simbolis seragam hias pada masjid dan makam yang dicontohkan dalam paparan? Oke, baik. Tidak ada spesifik manuskrip yang maksudnya bukan tidak ada. Saya belum menemukan ada manuskrip spesifik yang menjelaskan itu. Tetapi penjelasan-penjelasan mengenai ragam hias, simbol-simbol tadi itu bisa kita temukan dalam penjelasan-penjelasan yang ada di dalam manuskrip tentang tema-tema tertentu. Misalnya kalau kita ingin mengartikan lambang Surya Suminar atau matahari yang ada di nisan, itu kita juga harus melihat di manuskrip yang menjelaskan mengenai Astobroto, gitu ya. Astobroto yang nanti ada laku Condro, laku Suryo, laku Kismo, gitu. Nah, pemahaman terhadap simbol-simbol di nisan di masjid, di arsitektur masjid, ya, itu harus dilihat pada bagaimana diskursus atau kewicaraan simbol-simbol ini diomongkan di tengah-tengah masyarakat. Itu yang saya pakai ketika menjelaskan makam-makam jika ada orang yang ingin minta penjelasan tentang simbol-simbol itu. Misalnya tadi saya menyajikan gambar Surya Suminar ya. Coba mungkin saya share lagi. Nisan Surya Suminar. Oke, baik. Sebentar. Tadi ya. Sudah kelihatan ya, Mbak? Sudah ya. Oke. Nah, sebentar. Mau jalan ya. Mana tadi Surya Suminarnya? Oke, ini dia. Ini. Ya. Ini kalau kita ingin mengartikan Surya Suminar begini, kita harus melihat bagaimana Surya Suminar itu dibicarakan di naskah-naskah. Yang pertama, misalnya tadi salah satu yang saya temukan nanti naskah yang bercerita tentang Hastobroto atau 8 kurikulum pendidikan orang Jawa. Ya. Mulai dari Sandang Pangan Papan, Katuranggan, Beksan Payudan, Sastro Gending, itu semuanya nanti akan menjelaskan itu. Gitu. Salah satunya nanti ada yang menyinggung mengenai diskursus Suryo di dalam kebudayaan Jawa. Kalau makam berarti jelas tidak bisa diartikan bahwa ini dari Hindu Buddha, ini diartikan dari tasawuf Jawa, gitu. Ini yang sering disalahpahami para peneliti-peneliti dari Eropa, dari Amerika ya. Ketika mengkaji seperti ini, wah ini dari Hindu Buddha, dia akan membicarakan begitu. Kalau saya kalau epistemologi dari Hindu Buddha itu akan terputus, gitu. Karena apa? Karena naskah-naskah tasawuf Jawa yang membicarakan ini banyak sekali, gitu. Nah, bicara tentang ini, gitu. Termasuk hiasan-hiasan di masjid yang tadi itu Muhammad Saliro tadi. Ini tadi ya. Nah, ini tadi Muhammad Saliro ini dalam naskah-naskah Satoriyah abad ke-18, abad ke-19 ini juga banyak diceritakan seperti ini. Apa itu Muhammad Saliro itu? Kenapa dia bentuknya seperti itu? Gitu ya. Demikian ya, Mbak. Ada lagi kira-kira yang lain tadi? Ya, baik. Barangkali Bapak Ibu ingin bertanya langsung kepada pembicara, boleh langsung angkat tangan. Monggo untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada kedua pembicara, bisa langsung angkat tangan. Ya, Mas Zulkarnain Yani, Pak Zulkarnain Yani, monggo untuk bisa langsung bertanya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan saya Zulkarnain Yani, peneliti di Pusat Riset Manuskrip Literatur dan Tradisi Lisan pada Riset dan Inovasi Nasional. Saya jujur saja ketika saya baca saya tulis ketik di chat gitu ya, untuk kategorisasi tadi Paris. Kalau kita tidak berani memberikan kategorisasi tersebut, apalagi ketika dalam paparan apapun kita nggak berani. Kita paling
kalau mengkategorisasikan manuskrip itu ya pertama tadi saya bisa sampaikan manuskrip dikategori berdasarkan aksara. Itu ada aksara Aceh, itu ada aksara Medan, Batak, aksara Lampung, aksara Incung Jambi, kemudian aksara Arab, segala macam aksara Jawa, aksara Bali, itu berkategorisasi aksara. Maka misalnya mau membuat kategorisasi manuskrip itu bagi saya ya harus dipilihkan manuskrip yang kategorisasi berdasarkan aksara atau berdasarkan bahasa atau apa gitu. Apakah kajiannya isinya. Nah, kalau manuskrip Islam itu di manuskrip Pegon dikatakan oleh Pak Hadi ada yang Islam. Di Jawi banyak sekali Islam semua. Aksara Jawi itu masih Jawi itu kan aksara Melayu berbahasa Melayu, aksara Arab berbahasa Melayu itu Jawi. Kalau Pegon kan dia aksara Arab bisa berbahasa Sunda, Hana Jawa gitu kan, Caraka atau Cacarakan gitu. Jadi bagi saya sangat riskan gitu kan, maka seperti yang disampaikan Bu Retno juga bertanya gitu kan, karena Bu Retno Purwanti ini juga dia salah satu anggota pengurus ahli epigrafi Indonesia gitu. Jadi ini kan pasti sangat rawan ya bagi saya. Mungkin kalau saya pribadi untuk mengkategorisasi itu saya belum berani gitu kan, untuk mengkategorisasikan manuskrip Islam, Jawi. Nanti yang lain akan protes. Bagaimana dengan yang di Papua? Bagaimana yang ada di Ternate? Bagaimana yang ada di Kendari? Itu kan punya kekayaan aksara-aksara lokal gitu kan. Bagaimana di Bima gitu dan sebagainya macam. Apalagi Papua gitu kan. Itu saya sih komentar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paris ingin menanggapi? Iya, ya, terima kasih koreksinya Pak. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, jadi sebenarnya kami mencantumkan itu pun juga dengan pertanyaan tadi gitu ya. Karena pada dasarnya manuskrip itu, tapi yang pertama mohon maaf kalau ini tidak pada tempat malah justru menimbulkan diskusi atau misalkan ya ini salah gitu ya, lagi salah. Tapi tadi sudah kami sampaikan di awal. Makanya saya pertanyakan kok tiga itu ya, selain memang ya keterbatasan kami di dalam pemahaman tadi, tapi tadi ketika presentasi sudah saya ikuti dengan diskusi kenapa hanya itu, karena naskah-naskah manuskrip itu juga tidak hanya dari periode Islam, itu ada yang dari periode sebelumnya. Tapi terima kasih Pak koreksinya, menjadi pelajaran yang sangat penting bagi saya pribadi. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Aris. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya, karena sangat banyak sekali pertanyaan yang muncul. Dan pertanyaan kedua ini via Japri ya, untuk Mas Yanser lagi. Saya mau tanya, masjid yang jenengan sebutkan masih mempunyai azan Jumatan dengan 2 dan juga 5 orang tadi, Matur nuwun. Bisa diulang kembali ya. Ya, baik. Ini yang tanya Mas siapa ini, Mas? Oh, Saiful ya. Oh, Mas Saiful ini penulis mojok ini, dia sering ke makam-makam meliput cerita-cerita makam ini. Saya belum pernah ketemu, tapi matur nuwun Mas Saiful, saya mengikuti tulisan-tulisan jenengan di mojok ya. Kalau yang masjid ada azan 5 Jumatan, 5 orang sekali berdiri mengumandangkan azan barengan. Jadi Allahu Akbar itu 5 orang langsung. Itu bisa ditelusuri, datang langsung ke Masjid Mi'rajul Muttaqinallah Jejeran, Monokromo. Dekat rumahnya Mas Bagus itu. Kemudian yang 2 itu saya ketemu terakhir tahun 2012 di Bambang Lipuro. Nama desanya saya lupa karena waktu itu ada acara nikahan pas hari Jumat, saya sholat di situ. Yang azan berdiri 2 orang serempak mengumandangkan azan. Nah, mungkin kalau ada hadirat tahu di tempat lain, kalau yang di Panembahan Romo Kajoran itu dulu malah ada, tapi tahun pasca 65 konflik PKI itu sudah tidak ada sampai hari ini katanya. Saya waktu ke sana tanya ke warga sekitar, katanya sudah tidak ada. Kemudian ada lagi di tempat lain, sebentar saya lupa tempatnya. Kalau di Cirebon 7, kalau di Cirebon 7. Gitu. Oke, mungkin itu Mbak. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Anas Amrullah. Pertanyaannya ada beberapa ya. Yang pertama adalah biasanya berapa lama suatu budaya atau nilai tertentu itu hidup pada suatu tempat sehingga terekspresikan baik dalam manuskrip, artefak maupun arkeologi. Kemudian yang kedua,
Faktor-faktor apa saja yang menjadikan suatu nilai keagamaan dalam suatu manuskrip tidak terwariskan secara turun-menurun? Ya, monggo Pak Aris ataupun Mas Yeser bisa menanggapi. Belum share. Kalau yang ditanyakan itu berapa lama, saya kira ini bisa itu ya tidak ada ukuran yang pasti ya. Bisa lama, bisa juga malah hanya sebentar. Tapi kalau itu nilai-nilai budaya, ya, biasanya memang kecenderungannya itu panjang gitu ya. Karena nilai budaya itu ya tadi dari budaya itu darinya dinilai ya diambil dari nilai-nilai yang memang sudah mengakar baik ya di dalam masyarakat. Tadi ketika masyarakat sendiri sudah tidak merasa itu bermanfaat ya tentunya akan dengan sendirinya ditinggalkan. Tapi kalau apakah berapa lama terekspresikan? Nah, kalau sudah terekspresikan ini kalau sudah menjadi artefak ya akan awet sekali ya. Seperti tadi ya nilai-nilai tentang budi pekerti yang terekspresikan di dalam relief ya, ternyata walaupun masyarakat pendukungnya sudah tidak ada masih bisa kita temukan ya. Bahkan tadi Mas Yasir menginformasikan ya, nilainya itu berlanjut pada periode ketika Islam sudah berkembang, dulu nilainya dari periode sebelumnya. Termasuk juga cerita-cerita kaitannya dengan misalnya nilai-nilai budi pekerti untuk anak-anak, biasanya kan kita menggunakan cerita fabel gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya dari periode-periode zaman dahulu juga ada naskah yang khusus isinya tentang cerita-cerita bagaimana budi pekerti perilaku kehidupan yang pelaku-pelakunya adalah binatang. Dan itu ketika itu dianggap baik ya maka kemudian bisa berkelanjutan gitu. Tapi ada juga nanti yang tidak sesuai ya kemudian masyarakatnya apalagi sudah pendukungnya sudah tidak ada atau sudah tidak diperlukan ya maka nilainya itu dengan sendirinya akan ditinggalkan. Kurang lebih begitu Mbak. Jadi tidak ada berapa lamanya itu bisa kita ukur gitu ya. Tapi kalau itu sudah terekspresikan nah ini malah karena terekspresikan sudah terdokumentasikan ya baik menggunakan teks atau menggunakan artefak. Saya kira itu Mbak. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa ditanggapi oleh Mas Yasir. Yang ini tadi ya, yang naskah hilang itu tadi ya. Iya, yang faktor-faktor yang menjadikan ya. Ya kalau saya karena temuan di lapangan gitu, mungkin ada Bapak Ibu yang mengkaji yang lain ya, tapi kalau saya temuan di lapangannya begini. Pertama termakan rayap karena memang anak keturunannya juga tidak mengerti cara merawatnya gitu, dan tidak tahu juga isinya apa gitu. Kemudian yang kedua naskah ini karena tidak mengerti akhirnya dijual ke kolektor gitu, dijual ke kolektor buku-buku loaan itu yang beberapa teman bahkan pernah mendapatkan satu naskah yang naskahnya saya lupa, dia cuma dapat harga Rp5.000 gitu, padahal naskah itu naskah langka gitu. Kemudian yang ketiga selain itu juga karena tadi anak keturunannya tidak bisa membaca, warga situ tidak bisa membaca, akhirnya ya naskah itu ya teronggok begitu saja gitu. Syukur kalau masih dipelihara gitu. Makanya tadi di presentasi saya mengusulkan kajian naskah itu cobalah tidak hanya berhenti pada kajian naskah, tapi kita turun langsung ke lapangan membuat pengajian gitu. Buat pengajian, nanti isi pengajiannya adalah cerita tentang naskah yang ada di situ. Misalnya warga situ punya naskah kalau di Jawa yang paling masyhur misalnya Aqaid 50 gitu ya, Akidah 20 gitu, Akidah 50. Ya udah kita turun ke situ, kita menjelaskan tentang itu berdasarkan naskah yang ada di situ gitu. Atau misalnya naskah yang bercerita tentang tadi itu Laku Hastobroto atau Sastra Gending Sultan Agung gitu. Nah, saya juga barangkali di sini ada orang terkait dengan dunia keraton ya. Barangkali dari keraton juga mengadakanlah misalnya sarahan atau wedaran Sastra Gending gitu. Miliknya Sultan Agung. Itu kan bagus untuk hari ini kan. Untuk mengadakan acara-acara begitu. Mungkin Win Suwangkalijaga siaplah jadi tuan rumah gitu. Supaya nggak ngurusi borang terus kan. Oke. Dan saya begitu, Mbak. Ya,
Baik, terima kasih Mas Jazar. Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung lagi? Boleh langsung untuk mengangkat tangan, karena kita masih ada beberapa menit lagi untuk sesi diskusi dan juga tanya jawab. Oke, baik. Kalau belum ada, saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, yaitu dari Mas Dirdian. Dalam kehidupan masyarakat, terkadang ditemukan sebuah manuskrip yang disakralkan, baik itu terlihat dari cara penyimpanannya, ritual, dan juga paradigma masyarakat. Dan hasil penelusuran Pak Yasir, apakah juga menemukan fenomena yang serupa pada material makam? Monggo Pak Mas Yasir. Masih di mute, Mas. Bisa diulangi pertanyaan tadi apa? Oke. Saya ulangi, dalam kehidupan masyarakat terkadang ditemukan sebuah manuskrip yang disakralkan, baik itu terlihat dari cara penyimpanan, ritual, atau paradigma masyarakat. Dan hasil penelusuran Pak Yasir, apakah juga menemukan fenomena yang serupa pada material makam? Ya, kalau di makam, jadi begini, ini mungkin ada yang pernah menonton ceramah saya di Cafe Basa Basi tentang kajian kuburan itu. Jadi satu ketika ada saya menemukan di sebuah desa makam tua yang warga di situ nggak tahu itu makam siapa. Tapi makam ini kalau dilihat dari antropologi materialnya ini berasal dari tahun 1700 gitu. Nah, tapi makam itu terawat walaupun warga nggak tahu. Nah, ternyata sebab terawatnya makam itu bukan karena kepengetahuan warga atau ketidaktahuannya, tapi karena ada yang sering datang ke situ untuk minta nomor togel. Jadi ya nuwun sewu ya, dalam kondisi seperti ini bagi saya kemungkaran itu banyak maslahatnya juga. Jadi misalnya kita nggak setuju sama minta-minta nomor di makam, nggak apa-apa. Tapi temuan saya di lapangan, orang yang meminta-minta ke makam itu punya manfaat juga apa? Mereka melestarikan makam yang mereka mintai nomornya itu. Gitu. Nah ini sering saya temuin Mas Jergian kalau di lapangan, ya mensakralkan makam. Bagi saya pensakralan makam itu adalah bagian penting dari konservasi kebudayaan. Ya, meskipun mungkin secara doktrin keagamaan ada yang tidak pas, ada yang tidak cocok gitu. Tapi kalau dilihat dari sisi yang lain, dari sisi aspek yang lain, ternyata yang mensakralkan makam itu malah mengkonservasi makam. Gitu. Mungkin begitu, Mbak. Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Wah, ini semakin panas sekali diskusinya ya. Masih banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Assalamualaikum, saya Fauzi dari Ciamis. Mau bertanya kepada Pak Yasir, bagaimana melihat keabsahan sebuah manuskrip seperti halnya naskah Wangsakerta yang sampai sekarang masih polemik? Oh, kalau itu mungkin ini Pak Riz itu, Pak Riz atau Bu Adib tuh. Atau yang bapak-bapak dari manuskrip yang lain yang memang memiliki konsentrasi di bagian-bagian konservasi naskah itu. Saya arkeologi, Mas. Oh iya ya, lupa Pak. Bu Adib tuh Bu Adib. Saya belum meneliti ke sana, Mas, ya. Jadi sementara kita tulis dulu sebagai masukan diskusi berikutnya ya, Mbak Andriana. Terima kasih, Mas Fauzi. Baik, Bapak Ibu, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 11 kurang sedikit ya, dan kita harus terpaksa menyelesaikan diskusi pada siang hari ini. Mohon maaf sekali bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab pada sesi diskusi kali ini. Insya Allah kita akan mengadakan pertemuan kembali pada bulan depan, yakni di bulan April, untuk tanggal dan juga jamnya kami informasikan kembali. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mengisi presesi, boleh langsung mengisikan presesi terlebih dahulu pada kolom chat masing-masing karena sertifikat akan kami kirim langsung ke email Bapak Ibu semuanya. Baik, kita akan akhiri sesi diskusi pada siang hari ini dan saya akan menggarisbawahi inti dari diskusi pada siang hari ini bahwa relasi antara artefak dan juga filologi ini ternyata ada kaitannya. Ketika pada sebuah artefak itu tidak ditemukan informasi yang lebih lengkap,
atau informasi yang lengkap pada artefak itu tidak ditemukan, maka kita bisa mencarinya pada sebuah manuskrip melalui ilmu filologi, sehingga kedua ilmu ini saling berkaitan dan juga saling melengkapi terkait dengan informasi yang ada di dalamnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir pada acara ini. 2 jam kita full berdiskusi terkait dengan filologi dan juga artefak. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya sebagai pembawa acara dan juga moderator pada siang hari ini jika banyak kata dan juga kesalahan dalam menyampaikan dan juga menemani Bapak Ibu berdiskusi pada siang hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, sebelum saya akhiri, barangkali dari admin akan memfoto terlebih dahulu. Boleh dibuka terlebih dahulu Bapak Ibu untuk kameranya. Kita akan ambil foto terlebih dahulu. Ya, sudah. Ya. Ada berapa slide Mas Bagus? Ada 3. Bentar 3, ya. oke baik. Siap. 1, saya ulangi ya. Siap ya. 1, 2, 3. Bentar, tahan dulu. Berikutnya, bentar. 1, 2, 3. Bentar ya. Satu kali lagi. Benar. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Sembuh ya, Mas Bagus. Ya, terima kasih Bu. Semoga Ya, baik. bulan depan sudah bisa bicara dengan jelas. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya yaitu penutup, marilah kita tutup acara diskusi pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak dari seluruh Indonesia. Semuanya.